Selamat malam Mas dan Mbak semuanya. Perkenalkan saya Akira Gubernur ini dengan NIM G002524 dari kelompok B7. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang inhal anatomi di blok 2.1. Untuk judul inhal sendiri itu, ada seseorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Untuk pertanyaan A, jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kafum uteri. Dan B, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Dan C, jelaskan mengapa daerah vernix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti koldosentesis dan kolpotomi. Kita masuk ke yang A. Untuk alur perjalanan oosit dari ovum, dari ovarium ke kafum uteri. Pertama, ovulasi terjadi di ovarium. Oosit sekunder akan dilepaskan dari follicle degraf di ovarium ke rongga peritoneum. Selanjutnya, penangkapan oleh Fimbriae tuba uterina di ujung tuba infundibulum ada di sini, yang seperti jari-jari itu, yang akan menyapu permukaan ovarium dan menangkap oosit agar masuk ke dalam tuba uterina. Setelah masuk ke tuba uterina menjadi atau oviduk, oosit akan masuk ke lumen tuba, khususnya ke bagian infundibulum, ampula, dan isthmus. Yang keempat, setelah dari tuba uterina akan terlepas di dalam tuba dan pergerakan oosit akan dibantu oleh dua bantuan, yaitu gerakan silia epitel tuba dan kontraksi peristaltik otot polos tuba. Selanjutnya, dari transport tuba uterina itu akan menuju ke kafum uteri, yaitu rongga uterus. Jika tidak terjadi fertilisasi, oosit akan mengalami degenerasi dan akhirnya mencapai uterus, lalu akan luluh bersama endometrium saat menstruasi. Selanjutnya, lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi, di mana lokasi tersering fertilisasi adalah ampula tuba uterina. Ada di sini, ampula tuba uterina. Nah, untuk alasannya sendiri, ampula tuba uterina merupakan bagian terluas dari tuba yang akan memudahkan pertemuan sperma dan oosit. Waktu transit oosit relatif lebih lama di sini, dan lingkungan optimal untuk proses kapasitasi sperma dan penetrasi oosit. Dan yang terakhir, ada nilai klinis penting vernix posterior dan kaitannya dengan prosedur yang ada. Vernix posterior adalah bagian terdalam dari vagina yang terletak di belakang serviks dan berbatasan dengan excavatio recto uterina. Vernix posterior penting secara klinis karena merupakan tempat akumulasi cairan intraabdominal seperti darah, nanah, dan cairan ascites. Pada vernix posterior, lapisan dindingnya tipis yang akan mempermudah akses ke rongga peritoneum tanpa operasi besar. Adapun kaitannya dengan prosedur tertinggi menjadi dua metode. Yang pertama ada koldosentesis dan kolpotomi posterior. Untuk koldosentesis yaitu adalah prosedur aspirasi cairan dari kafum Douglas melalui vernix posterior yang digunakan untuk evaluasi infeksi pelvis. Adapun
Kolpotomi posterior adalah insisi bedah melalui korik posterior yang digunakan untuk drainase abses pelvis. Mungkin sekian presentasi inhal dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.